Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat, wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan pada pagi kali ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita, karena mendekati bulan Ramadan, sebagaimana tadi dikatakan oleh ketua DKM kita, akan sedikit mengutip dan membaca apa-apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan masalah Ramadan. Dan dalam hal ini kita akan membuka sedikit dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terkait dengan masalah puasa insyaallah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sama-sama tahu bahwasanya tidak ada satupun dari kita kecuali kita ini kepengen dihormati sama orang. Nggak ada diantara kita yang kepengen dilecehin, direndahin sama orang. Semua kita berusaha untuk dihormati, dipandang, dan dimuliakan oleh orang. Maka untuk mendapatkan pandangan serta kehormatan di antara orang-orang itu, ada di antara kita yang berusaha mencarinya dengan cara memperbanyak harta, memperbagus rumah, memperbagus mobil, kendaraan, memperbanyak tanah, dan yang lain sebagainya. Ada juga di antara kita yang berusaha untuk dihormati orang dengan cara mencari posisi dan jabatan, pekerjaan yang baik, usaha yang hebat, perdagangan yang luas, dan seterusnya. Dan ada juga di antara kita yang mencari kehormatan itu dengan memperbagus penampilan, memakai pakaian yang bermerek, kemudian membaguskan wajah, sampai ada yang berubah-ubah hidungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang tujuannya sebetulnya hakikatnya adalah supaya kita dipandang atau dihormati sama orang. Dan memang itulah kenyataannya kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Sesungguhnya kehidupan dunia ini untuk kebanyakan para penghuni dunia, para manusia, kebanyakan manusia menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sekedar untuk happy-happy, senang-senang, canda, tawa, warawiri, kesana kemari, shopping, asyik-asyik, kumpul-kumpul, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sekarang gak heran kafe makin banyak dan makin penuh walaupun corona. Memang begitu kenyataan. Haula yuhibbuna al-lahwa wal lagw. Mereka suka al-la'ib wal lahw, suka happy-happy, ya. Uzina. Mereka juga senang memperbagus diri, mempercantik penampilan, memperbagus keadaan. Makanya ya kita senang ya kalau bisa serapi mungkin lah yang kita pakai dan sebagus mungkin lah yang kita pakai. Rumah ya kalau usahakan enak dipandang orang, mobil mungkin kita kasih variasi ini, variasi itu, walaupun sebetulnya fungsinya sama saja. Motor juga cari yang paling bagus variannya. Karena walaupun sebetulnya fungsinya sama aja, motor mau bagus kayak apa juga tetap muatnya cuma buat 2 orang doang kan. Kalau hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan. Tapi memang seperti itu. Kita disukakan untuk memperhias diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakhurun bainakum, dan Allah juga mempersukakan kepada kita untuk saling menyombongkan diri, membangga-banggakan diri kepada yang lain. Oh, kalau saya sih alhamdulillah usaha saya sekarang sudah begini, sudah begitu. Kalau saya alhamdulillah sekarang rumah saya sudah ada 4. Kalau saya alhamdulillah saya punya rumah di sini dan di sana. Kalau saya alhamdulillah anak saya sekarang kuliah di Inggris, di Australia. Kalau saya alhamdulillah anak saya sekarang sudah ada yang jadi ini, jadi itu, dan seterusnya. Ada tafakhur. Wa takatsurun fil amwali wal aulad.
Dan memang disukakan kepada kita untuk menyukai kepada yang namanya harta dan anak-anak. Memperbanyak anak dan memperbanyak banda. Ngebanyakin anak, kebanyakin banda. Memang begitu keadaan. Dan Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dihiaskan kepada manusia itu hubbu syahwat, mencintai syahwat. Minan nisa' wal banin, daripada perempuan dan anak. Ya. Minadh dhahabi wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta, benda, emas, perak dan seterusnya. Itu memang sudah sifatnya dari sana, kita sukai. Syahwat, kenapa? Tapi di situ Allah menambahkan zuyyina lin-nasi hubbu syahwat, asyahwat. Bukankah kita bukankah kita nih untuk bisa melindungi diri dari panas, dari hujan, kita ya mesti punya tempat tinggal. Kita nih mesti nikah sama seorang perempuan. Kenapa itu disebut syahwat? Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan asyahwatu ma fawqa darurah. Ai mazada min ad-darurah ya syahwat. Syahwat itu apa bedanya syahwat dan kebutuhan? Syahwat itu, kata Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, apa-apa yang melebihi daripada kebutuhan itulah syahwat. Apa-apa yang melebihi kebutuhan itulah syahwat. Ya. Misalnya kita makan, ya yang penting kebutuhan kita makan itu sebenarnya supaya perut kenyang gitu aja, supaya nggak lapar, supaya badan kuat. Maka supaya perut kenyang, badan nggak lemes, kuat itu ya cukup. Mungkin 3 suap, 4 suap, 5 suap, paling nggak sepiring nasi, sepiring sudah cukup. Pakai garam ya kenyang sudah. Tapi mau fauqa dzalika fa syahwat. Tapi apa yang lebih daripada itu, akhirnya kita pengen minta kepiting asam pedas, ya apalagi kemudian daging rendang, ini itu apa segala macam. Itu syahwat, itu syahwat. Ya, gabus kucing. Ma fauqa darurah, di atas apa yang kita butuhkan. Ada syahwat. Untuk tempat tinggal sudah cukup, yang penting itu nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi kadang-kadang kita minta lebih dari itu, minta yang luas, yang lega, yang 200 meter persegi, yang kalau bisa tingkat 5 dan seterusnya, lantai yang marmer. Wah, ini syahwat. Maka Rasulullah SAW ya insyubila syahwat, Nabi SAW hidup ya, dengan tanpa syahwat. Maksudnya tanpa syahwat itu Nabi makan seadanya, makan kurma ya kurma saja sudah, minumnya air. Makan gandum ya gandum saja, roti-roti gandum sudah. Rumahnya juga tidak luas-luas amat. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa atap rumah Nabi itu kalau dipegang pakai tangan nyampe sudah. Plafonnya itu pegang pakai tangan nyampe. Dalam rumahnya nggak ada barang-barang kecuali memang barang-barang yang dibutuhkan untuk hidup. Ada yang ada cuma tikar, ranjang, kemudian girbah tempat minum, kemudian tempat masak. Selebihnya tidak ada. Ada. Ini namanya. Tapi memang keadaan manusia begitu. Membutuh apa namanya? Manusia itu dihiasi untuk menyukai sesuatu melebihi daripada kebutuhannya sendiri. Ini kata Allah SWT, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Minan nisa, dari perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatir, harta benda dan seterusnya. Jadi kita ini semuanya menyukai yang namanya kemuliaan, kehormatan, dipandang orang, gak ada yang mau dilecehkan. Maka ada yang mencari kemuliaan dengan harta, pangkat, jabatan, anak dan seterusnya. Tapi yakin, hakul yakin bahwa semua kemuliaan berupa harta, pangkat, tahta, jabatan dan seterusnya itu semuanya akan sirna, punah, hilang, ditelan masa. Hilang. Kita kalau cari kemuliaan pakai harta, begitu harta habis orang nggak mulia, nggak hormatin kita lagi. Orang senang sama kita mungkin karena kita kaya raya, punya banda. Begitu banda kita habis, wassalamualaikum. Ya. Istilahnya you me and sudah nggak ada urusan lagi sama lu, nggak ada butuhnya. Demikian juga orang punya jabatan tinggi segala macam, ya hormati saat jabatannya masih ada. Begitu pensiun nggak punya jabatan, wassalamualaikum sudah. Orang nggak kenal. Ada sih, apalagi begitu mati, wassalamualaikum lagi, lebih parah lagi, wassalamualaikum. Semua ditinggal, nggak ada sesuatu pun yang dibawa kecuali kain kafan. Babi syekh. Aduh, maka kemuliaan yang kita cari pada hakikatnya adalah kemuliaan yang fana, kemuliaan yang tidak abadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya di sana sebetulnya ada kemuliaan dan kehormatan yang abadi dan tidak fana. Kemuliaan yang tidak sirna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling terhormat, terpandang di antara kalian
adalah orang yang memiliki ketakwaan. Yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah, itu yang paling. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, kata beliau, man yuridu an yakuna lahu 'izzun la yafna fala yasta'izanna bi syai'in yafna. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan yang tidak hilang, sirna dan fana, maka hendaknya dia mencari kemuliaan yang sifatnya abadi. Kalau mau mulia yang terus-menerus tidak hilang, maka cari kemuliaan yang abadi. Ala wa huwa taqwa. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan yang abadi itu adalah taqwa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bahwasanya semua kemuliaan, kenikmatan dan ganjaran yang ada di surga itu pada hakikatnya disediakan untuk orang-orang yang memang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manhum al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Maka inilah kemuliaan yang hakiki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sarana dan cara kepada kita untuk supaya bisa mendapatkan kemuliaan hakiki. Salah satu sarananya adalah sebagaimana yang Allah katakan tadi Imam baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan, output daripada kita puasa sebetulnya adalah supaya kita mendapatkan kehormatan itu. Allah tidak mengatakan la'allakum tasihun, supaya kalian semuanya sehat, supaya emahnya hilang, kolesterolnya turun, gulanya normal, tensinya sehat. Enggak lah. Aw la'allakum tash'uruna bi ji'alil fugara wal masakin, atau supaya kalian bisa merasakan lapar dan deritanya orang-orang miskin. Lah, bukan itu juga. Satu-satunya tujuan kita puasa, outputnya adalah la'allakum tattaqun. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Supaya kita makin takut sama Allah. Itu tujuan puasa. Tujuannya apa? Untuk supaya makin takut. Kenapa? Supaya kita dapat kehormatan. Karena hakikatnya Allah nggak butuh puasa kita. Allah nggak butuh. Dalam hadis Arba'in disebutkan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, "Law ijtama'u awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnakum ala atqa ahadi rajulin minkum la yazidu fi dzalika fi mulkihi syai'a." Seandainya semua orang ini puasa dari awal sampai akhir, ujung barat ujung timur, nggak ada yang nggak puasa, semuanya puasa, misalnya tidak akan bisa menambah kemuliaan Allah. Sama sekali nggak ada nambah kemuliaan Allah. Allah sudah mulia. Kita nggak puasa, nggak ada yang puasa juga bakal bertambah Allah. Walaupun kita semua puasa, nggak akan bertambah kemuliaan Allah. Dan seandainya kita semua dari ujung barat ujung timur nggak ada yang puasa, tidak juga akan menambah kemuliaan Allah dan tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi kita nggak butuh. Allah nggak butuh kepada ibadahnya kita. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita ini dan itu? Buat kita. Buat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kalau kalian berbuat baik, buat kalian, bukan buat saya. Supaya kalian menjadi mulia, supaya kalian berhak untuk mendapatkan kemuliaan yang abadi yang tidak akan lekat di mana. Atau at-taqwa. Jadi tujuan puasa efeknya adalah at-taqwa. Cuman masalahnya sekarang Pak, sudah berapa puluh puasa yang sudah kita lewati? 10, 20, 40, 50 mungkin 50 kali puasa. Nah, sudah sekian prosesi puasa yang kita lakukan. Apakah kita sekarang ini menjadi orang yang patut dan layak untuk mendapat label muttaqin, takwa? Apakah kita makin takut sama Allah sekarang? Apakah karena saking takutnya sama Allah, kita sampai menjaga mulut untuk tidak mengucapkan apapun kecuali apa yang Allah pengen? Apakah karena saking takutnya sama Allah, mata kita jaga jangan sampai melihat sesuatu yang Allah marah? Apakah saking takutnya kita jaga telinga kita, jaga tangan kita, kaki kita, hati kita, dan seterusnya, dan kita tidak pernah mau mengabaikan apa yang Allah perintahkan atau melanggar apa yang Allah larang karena kita takut sama Allah? Tapi nyatanya jujur-jujur aja bahwa ternyata takut kita yang masih begini-begini. Roman-romannya kalau kata orang Betawi, mau puasa kita ada puluhan kali kita puasa kagak ada ngepek-ngepeknya aja, masih begini-begini aja sudah. Kenapa bisa seperti itu?
Kenapa kita puluhan kali puasa tapi rasanya kok agak ada efeknya bisa? Sama Allah gak makin takut begitu kelar puasa udah wassalamualaikum udah. Sekarang mau puasa alhamdulillah. Biasanya kalau orang mau puasa Quran disiapin yang tadi nyelip di mana tahu sekarang dicari-cari buat ntar tadarusan puasa. Mau kena yang udah pada cetian diambil lagi dicuci lagi. Di baju koko, kain sarung, gamis yang tadinya nggak pernah ditoel-toel, udah berdebu, udah bau apek, dicuci lagi, udah bau mayit, bau kapur baru soalnya, lamaan di lemari, dikeluarin semua. Mau ngapain? Buat ntar terawih, buat ntar tadarus. Begitu kelar puasa, udah wassalamualaikum semua sudah, kelar lagi udah urusan. Quran ditaruh lagi di lemari, mau kena dilipat lagi, semuanya sudah. Assalamualaikum. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditanya, Ya Aba Abdullah, ara'aita birajulin ya'budullaha fi Ramadan wa yatrukuhu idza mawar. Wahai Abu Abdullah, ya Imam Ahmad, bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang ibadahnya kalau bulan Ramadan betul benar, tapi begitu kelar Ramadan udah lemes lagi, agak ada lagi deh itu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, haula'i ubbad Ramadan wa laysa bi'ibadi rabbi Ramadan. Mereka itu adalah penyembah bulan Ramadan. Mereka itu penyembah bulan Ramadan, bukan penyembah Tuhannya bulan Ramadan. Jadi mereka taatnya pas Ramadan datang. Begitu Ramadan ngilang, udah lewat lagi. Padahal kalau mereka menyembah Tuhannya Ramadan, maka Tuhannya Ramadan la yafutu abada. Tuhannya Ramadan tidak pernah hilang dan akan selalu ada sepanjang ada. Yang jadi masalah seperti itu, Pak. Masalahnya kenapa kita tidak kunjung bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, di dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, lebih dikenal dengan hadis Jibril. Tingkat keimanan itu ada beberapa tingkat, ada levelannya. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah sahabatnya, kemudian beliau bertanya, ini hadis masyhur. Fasa'ala 'anil Islam, wa sa'ala 'anil iman, wa sa'ala 'anil ihsan. Nanya tentang masalah, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala Islam an tashhadu an la ilaha illa Allah. Ba'da dzalika qala ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi ila akhir. Ya Muhammad akhbirni 'anil ihsan. Al-ihsan ta'budullaha ka'annaka tarahu ila akhir. Bahwasanya Islam itu adalah begini, iman itu begini, ihsan itu begini. Maka kata ulama, hadhihi hiya darajatul iman fil 'adl. Ini adalah tingkat keimanan seseorang. Bahwa iman masing-masing kita itu yatafawut ba'du ba'd. Yatafawut. Bertingkat-tingkat, berlevel-level, berbeda-beda. Karena itu Nabi bilang al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Wahakala. Nah, sekarang masalahnya, kenapa kita kadang-kadang ini sholat udah puasa udah berkali-kali puasa, tapi tidak juga kunjung naik level kita kepada tingkat takwa. Karena tingkat takwa itu ada level ketiga. Sebelum tingkat takwa ada level sebelumnya, yaitu level iman. Sebelum level iman ada level sebelumnya, yaitu level Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa, dan mewajibkan puasa dengan output takwa itu kalau orang itu sudah ada di level. Makanya Allah bilang ya ayyuhalladzina, Allah tidak bilang ya ayyuhalladzina aslamu. Allah tidak bilang wahai orang-orang Islam, enggak. Tapi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan dengan suatu perintah di dalam Al-Qur'an dengan kalimat ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qital, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ya amanu. Ketika orang sudah sampai level iman dan digenjot lagi dengan suatu amalan dan dia bisa melaksanakannya dengan baik, maka naiklah levelnya dari iman menjadi takwa. Masalahnya
kita sudah sampai level itu apa belum? Nah, ngaku boleh. Karena ada juga waktu zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang Arab yang baru masuk Islam, orang-orang gunung Badui, orang-orang Sahara, orang-orang gurun yang kerjanya ngangon sana sini dan seterusnya. Mereka mengatakan waqalatil a'rabu amanna. Mereka orang-orang Arab Badui itu mengatakan, ya Muhammad, sudah tertancap keimanan di dalam dada kami, kami sudah beriman, kami adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah langsung menyanggah. Qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum pantas untuk menyandang gelar mukmin. Belum, kalian belum sampai level itu. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kenapa? Karena keimanan belum tertancap di dalam dada kalian. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian baru sampai level Islam, belum lagi iman. Ntar ya, kalau udah benar Islamnya baru naik level ke iman. Kalau sudah naik level iman, ntar naik lagi ke takwa. Kalau sudah naik level dari takwa, naik ke namanya ihsan. Hadal ihsan, level terakhir. Kalau orang sudah sampai level magom ihsan, maka kata Rasulullah SAW, ya, dia itu kalau ibadah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Kalau orang sudah melihat Allah, Pak, boro-boro mau melanggar, niat aja mau niat melanggar aja udah takut duluan. Kayak kita, Pak, keluar jalan ini, ya, mau ke gor misalnya atau mau CFD naik motor, di sana ada polisi, kira-kira kita berani nggak keluar nggak pakai helm, nggak bawa SIM? Nggak berani. Kenapa? Karena kita tahu di sana bakal ada polisi. Kalau kita tahu, emang pernah lihat polisi, sering lihat polisi, Pak. Suka hilang kalau pakai helm. Karena takut, padahal belum dia lihat itu polisi. Nggak tahu sebenarnya di sana ada polisi apa kagak. Cuman dia ngerasa bakalan kayaknya maroman-romannya ntar ada polisi, baru nanti lah kita. Kayak helm, pakai STNK, lampu dinyalain apa segala macam, SIM dibawa. Ini kau takut. Kenapa? Yakin walaupun belum. Maka orang yang sudah sampai kepada magam ihsan adalah orang yang sampai kepada magam musyahadah, seakan-akan melihat Allah dalam ibadah. Maka dia akan khashiyin, mutadarri'in, takut. Emang bisa begitu? Nabi bilang begitu. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihat. Apa ia bisa mata kita melihat Allah? Yang dimaksud di sini kata ulama adalah kondisi ruhani seseorang, ya, di mana kondisi ruhani seseorang itu sudah sampai kepada tingkat di mana dia itu seakan-akan selalu melihat Allah. Maka sampai dikatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu fihi rabban. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat di situ ada Allah. Saya melihat kucing ingat Allah, saya melihat pohon ingat Allah, saya melihat ini ingat Allah, saya melihat ini ingat Allah. Allah wala yaghful qalbuhu min Allah. Maka hatinya tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang sampai kemudian berlebih-lebihan dalam hal ini sampai dia kepaham yang namanya al-hulul wa wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Nah, saya Siti Jenar urusan ada wal magam. Tapi kalau kita nggak bisa bagaimana? Minimal kata Rasulullah, kalaupun kita nggak bisa sampai seperti itu, kondisi ruhani seakan-akan kita selalu melihat Allah, minimal fa illam takun mithlahu fa innahu fa illam takun tarahu fa innahu. Kalau kau nggak bisa sampai kepada magam musyahadah, paling tidak sudah sampai kepada magam muraqabah, magam di mana engkau selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. CCTV Allah nih nggak di satu titik, tapi selalu ngikutin kita. Kemana kita bergerak, dia ngikutin. Kita kalau ada CCTV kan di kantor, kalau ada CCTV berani nggak Pak kita macam-macam Pak? Pak, ini jadi suara entah, di sini mana dong? Taruh di warteg, urusan gampang. Warteg mah beda CCTV, di sini ada CCTV. Ada magam muraqabah. Orang kalau sudah magam muraqabah minimal fala ya'sillahi jalla wa'ala, gak akan berani-berani dia melanggar Allah. Ini magam. Wa taqwa qablu, taqwa sebelumnya.
Takwa itu kan sering kita khotbah Jumat sering bilang Pak, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Takwa itu gampangnya takut. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu punya 4 parameter. Orang bertakwa itu punya 4 tanda. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut sama Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang kedua, mengamalkan apapun yang tercatat, diperintahkan dan dilarang di dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, waridha bil qalil. Yang ketiga, sifat dan karakter orang bertakwa adalah ikhlas, ridha, menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah atas dirinya, yang sudah menjadi ketetapan, baik dalam sisi rezekinya, jalan hidupnya, posisinya, jabatannya, usahanya, apa yang Allah tetapkan. Raditu billah rabba wa tawakkaltu 'ala Allah wa ufwid amri ila Allah. Enggak bisu-bisu, enggak gerutu-gerutu, enggak protes-protes. Enggak, ya Allah kenapa kok saya masih begini padahal dia begitu, tapi kenapa dia dapat saya enggak, dan seterusnya. Kenapa dia yang naik jabatan bukan saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Orang yang bertakwa radina billah rabba. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa itu sifatnya adalah al-isti'dad liyaumir rahim, selalu menggunakan apa-apa dari Allah berikan kepadanya, baik waktunya, tenaga, pikiran, kesehatan, hartanya, semuanya selalu dipertimbangkan untuk apakah ada manfaatnya bagi akhirat saya. Ada orang bertakwa. Kalau belum punya sifat seperti itu, ya belum bertakwa. Tapi untuk sampai level takwa itu harus sampai kepada level iman, dan iman juga ada parameternya. Bagaimana parameter orang beriman? Parameter orang beriman banyak di Quran disebutkan. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khasyu'un. Orang beriman itu sholatnya khusyuk. Kalau udah sholat ngadep Allah dan gak ingat apa-apa, ingatnya Allah. Allahu akbar, bainahu bainallah. Model kita kira-kira begitu nggak Pak? Begitu sholat Allahu akbar, daftar ada yang nyolong apa kagak ya? Ono toko ditutup apa belum? Ono bocah ntar gimana? Ntar mobil gimana? Ntar rumah, ntar toko, ntar kantor, ntar kerjaan, ntar. Orang beriman itu kalau idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah langsung getar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan Al-Qur'an bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah seperti itu? Kalau belum, ya, jangan ngaku-ngaku kalau begitu. Ternyata yang selama ini kita gembur-gemburkan, kita khawatirkan yang selama ini kita gembur-gemburkan bahwa kita ini orang beriman, ternyata nanti ditampik sama Allah Subhanahu wa taala. Belum. Persis seperti kata Allah dalam Quran. Lu mah belum sampai ke situ. Lu baru sampai Islam doang, baru di mulut doang. Hati mah belum. Maka tidak heran kalau puluhan kali kita menjalankan puasa tapi tidak kunjung bertambah rasa takut kita kepada Allah, dan tidak kunjung naik level kita kepada magam takwa. Maka kita baca bareng-bareng. Di sini Imam Ghazali ingin sedikit mengupas tentang apa saja rahasia-rahasia puasa yang sering mungkin kita abaikan. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتبه في الدارين آمين. الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. Pasal kedua tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batinnya. Kata beliau rahimahullah taala wa nafa'na bi'ulumihi wa kutubihi fid darin amin. Ala likulli syai'in wa likulli ibadatin zahiran wa batinan wa qishran wa lubban. Ketahuilah bahwasanya segala jenis ibadah itu ada perkara-perkara zahirnya, ada perkara-perkara batinnya. Perkara-perkara zahir adalah perkara-perkara yang terlihat oleh kita. Perkara-perkara yang teramati oleh kita itu perkara-perkara zahir. Di sini ulama katakan perkara zahir di sini adalah urusan-urusan fikihnya. Setiap ibadah falikulli ibadatin syurutun wa arkanun. Setiap ibadah ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat sholat apa, syarat puasa apa, syarat wudu apa, syarat mandi apa, syarat zakat apa, syarat haji, umrah, semua ada syarat. Syarat jual beli semua ada syarat. Dan ada rukun-rukunnya.
Falikulli syai'in syurutun wa arkanun, falikulli ibadatin syurutun wa arkanun. Maka setiap ibadah itu ada syarat dan rukun yang harus diperhatikan, yang terlihat dan teramati. Syarat puasa ada syarat sah, ada syarat wajib. Kemudian setelah terpenuhi syarat-syaratnya, maka masuk ke dalam rukunnya. Dan ini terlihat semuanya. Misalnya syarat muslim, aqil, baligh, ya. Ini syarat sahnya. An-naqa' min al-haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Aduh, syarat wajib. Adapun syarat sahnya itu adalah at-tamyiz, yaitu dalam keadaan mumayyiz walaupun belum balik boleh. Kemudian rukunnya itu cuma 2, yaitu an-niyatu wal imsak. Yang pertama niat, yang kedua menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Sudah itu rukun masalah puasa. Di kulli syai' zahir wa batin wa lubun wa qishrun. Dan setiap sesuatu memiliki, ada kulitnya, ada isinya. Cuman kita nih kadang-kadang hanya memperhatikan yang zahir. Memperhatikan yang zahir, yang kita perhatikan batal enggak puasa saya, syaratnya terpenuhi enggak, rukunnya terpenuhi. Tapi kurang memperhatikan yang batin. Padahal diterima atau tidak diterimanya suatu amalan tidak hanya terpaku kepada yang zahir, bahkan lebih tergantung kepada perkara yang batin, yang tersembunyi dan tidak teramati dan tidak terlihat. Apa itu perkara yang batin? Semuanya ada di sini. Tilgal disebut batin, dikata batana, yang ini tersembunyi. Makanya perut itu disebut batnun, karena di dalamnya tersembunyi alat-alat pencernaan yang namanya usus apa segala macam tersembunyi di dalam perut. Manusia al-batnu. Kata Imam Ghazali. Maka kita lebih banyak ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati. Ya. I'lam anna sawma 3 darajat. Ini sering kita dengar. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 level. Sebagaimana keimanan punya level-level, maka puasa juga ada level-levelnya. Pertama, shaumul umum, puasanya orang awam, atau lebih kita gampanginnya puasa anak kecil. Wa shaumul khusus, puasanya orang yang khusus, atau puasanya orang dewasa. Wa shaumu khususil khusus, puasanya orang yang istimewa, VIP. Maka kita cari tahu apa itu. Amma shaumul umumi, adapun puasa orang awam, puasa anak kecil, fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa bi tafsirihi. Puasanya anak kecil itu puasa orang awam, yang penting kagak batal puasa. Yang penting gak makan, gak minum, gak nyampur sama bini. Udah begitu doang udah. Puasanya bocah Pak, kalau ada bocah nih puasa, mak mainnya mana? Lapangan sana. Yaudah main sana lapangan. Awas jangan batal puasa. Iya mak, tenang aja agak. Begitu main ke lapangan Pak, di lapangan main dulu, main dangku apa segala macam, sama temennya akhirnya kesenggol apa segala macam, main kata-kata gua apa lu PA, mak lu pengkang gua macem-macem, nenek lu picek gua lu, akhirnya berantem, akhirnya pukulin anak orang, dia kesel, anak orang dipukulin nangis pulang. Anak orang pulang dipukulin nangis. Begitu dia pulang ke rumahnya, Assalamualaikum, salam. Udah pulang Tom? Iya mak. Batal gak puasa? Oh kagak mak, kagak. Untuk kagak makan, kagak minum, kagak. Puasa untuk masih kepong, masih bocah puasanya. Padahal habis pukulin anak orang, dia kata puasanya kagak batal. Ya, nah emang begitu puasa. Puasa kalau menurut rukunnya, yang penting tidak makan, tidak minum, kan begitu. Tidak nyampur, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Sudah sah puasanya sah. Tapi dia kurang paham bahwasanya sesungguhnya walaupun puasa sah, tetapi ada hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Hunakal muftirat wal mubtilat wa hunakal muhbitat. Ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang menggugurkan pahala puasa. Yang kita perhatikan selalu urusan yang membatalkan puasa, tetapi tidak selalu memperhatikan yang menggugurkan pahala puasa. Puasa pahalanya mengorak.
ini yang Nabi katakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa agak dapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar sama hausnya doang. Sah puasanya nggak batal, tapi nggak dapat apa. Ini puasanya orang awam, puasanya bocah. Ntar kita nilai diri kita sendiri, kita puasanya di mana, levelan kita. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang yang udah dewasa, udah paham, udah punya nalar. Fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi 'anil adhan. Puasanya orang yang dewasa adalah bukan cuma sekedar menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga seluruh tubuhnya, matanya, kakinya, tangannya, telinganya, mulutnya dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Ini puasa orang dewasa. Jadi kalau puasanya orang dewasa, kalau pas lagi puasa, selain jaga makan, jaga minum, misalnya lagi ngobrol sama orang, lu tahu nggak sih ada yang rumahnya di sono, blok sono yang pagarnya warna hitam, dia langsung jangan ngomongin begitu lagi puasa. Dia akan langsung merasa begitu. Ya. Kalau pas dia kelepasan ngomongin orang, tadi si Anu begini, begitu, yuk batal puasa saya. Langsung merasa batal puasa saya. Yang dimaksud batal maksudnya karena kata Rasulullah SAW, khamsun yuftir nasiyam, 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya. Al-ghibatu wan namimatu, riba, ngomongin orang, an-namimah, ngadu domba orang, wal kadhibu, ngibul, wan nadharu bi syahwah, jelalatan matanya, wal yaminul kadhib, kemudian bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Handphone ini Pak, ya. Kadang-kadang kita sering sekarang nggak pakai ngomong, pakai handphone, nge-share yang hoak-hoak, yang bohong-bohong, yang palsu-palsu, itu termasuk. Hati-hati. Kadang-kadang bikin cerita-cerita ngibul supaya orang pada ketawa, supaya orang pada komentar dengan statusnya dia, share-nya dia ngarang-ngarang yang ngibul, sebenarnya nggak ada, cuma dia ada-adain. Hati-hati. Ada yuftir nasyam, ini membatalkan pahala. Ini levelnya ke situ. Ya, levelnya di situ. Ini insya Allah yang akan kita bahas. Yang ketiga bagaimana? Wa amma shaum khususil khusus, adapun puasa orang yang VIP spesial. Fa shaumul qalbi 'anil himamid dunyaniyati wal afkari dunyawiyati wa kaffuhu 'amma siwa Allah 'azza wa jalla bil kulliyah. Wa yahsul fitru fi hadha shaum bil fiqri fi ma siwa Allah jalla wa 'ala. Dan puasa orang spesial itu yang khusus Pak, adalah puasa bukan cuma menjaga dari yang membatalkan, bukan cuma menjaga anggota tubuh, tetapi juga menjaga hati dari memikirkan hal-hal yang tidak Allah perkenankan. Kalau mereka sampai lupa, lalai kepada Allah, mikir hal-hal yang enggak semestinya, batal puasa. Sampai begitu. Hatta gala arbabul qulub, sampai orang yang di levelan ketiga ini mereka punya kriteria apa? Mereka punya standar apa? Masing-masing punya standar. Man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'atun. Barang siapa yang dia puasa tetapi di dalam hati, dalam pikirannya selalu mikirin ntar buka pakai apa ya? Enaknya pakai kolak apa pakai kacang hijau? Nah, ntar enaknya gimana ya? Pakai es campur apa orson? Ntar pakai apa bukanya? Ntar sahur pakai apa ya? Maka orang yang sudah sampai level 3 mikir begitu aja, batal puasa saya. Sampai mikir, kalau kita Pak seminggu udah ada jadwalnya. Nah, bala-bala, lontong, udah ada jadwal modelan kita. Ya, sengaja kita mau jadwal. Ada arbabul qulub, ini levelan 3. Kira-kira ini mah kita udah berkali-kali puasa, kita udah ada di levelan mana? Levelan bocah, apa levelan orang dewasa, apa levelannya VIP? Romannya kalau VIP mah jauh masih, bukan berarti nggak bisa, tapi masih jauh. Tapi Imam Ghazali memberitahukan kepada kita supaya kita termotivasi untuk itu. Dan supaya termotivasi
termotivasi untuk itu. Ada wal musykilah. Ini yang jadi permasalahan. Masalahnya adalah, kata Imam Ghazali, wa amma saumul khususi wa huwa saumus salihin fa huwa kaful jawarih 'anil athami wa tamamuhu bi sittati umurin. Adapun puasa, kita ngebahas yang kedua aja, yang pertama udah enggak usah dibahas, sudah. Ngebahas yang kedua aja. Yang kedua, puasanya orang dewasa, maka dia adalah selain menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, juga menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Yang pertama adalah al-awwalu ghaddul basari wa kaffuhu 'anil al-ittisa' fil nadhar ila kulli ma yudhammu wa yukrahu. Menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak diperlukan, apalagi sampai mendatangkan dosa. Wa ila kulli ma yushghilul qalb wa yulhi 'an dzikrillah 'azza wa jalla, dan menghindari pandangan mata dari apa-apa yang bisa mengalihkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu adalah salah satu anak panah beracun daripada anak panahnya iblis. Faman tarakaha khaufan min Allah ataqu Allah azza wa jalla imanan yajid halawatuhu fi qalbi. Maka siapa yang bisa menjaga matanya, Allah akan berikan kepada dia hadiah berupa nikmatnya saat beribadah kepada Allah. Terasa nikmat. Ini namanya saumul basar, puasa mata. Puasa mata. Kita Pak dilarang untuk melihat, memandang sesuatu yang tidak perlu. Jangankan yang haram, yang nggak perlu aja jangan. Karena salah satu sifat orang beriman, orang Islam, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda kriteria orang yang Islamnya bagus itu adalah meninggalkan apa yang nggak perlu. Salah satunya adalah meninggalkan pandangan yang tidak perlu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Allah, ya Muhammad, fala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan kau suka matamu jelalatan melihat apa baik. Kalau kata kita apa baik dilihatin. Rumah siapa nih, cakep banget. Berapa kira-kira habis ini ya? Ini punya siapa ini? Orang mana yang punya? Lihat mobil keluaran baru ini, kira-kira itu mesinnya berapa sih? Harganya berapa? Woi. Jangan jelalatan melihat banda orang. Jangan lihat di jelalatan melihat posisi jabatan orang. Masya Allah, jabatan udah segini. Bajunya berapa? Apa aja yang dia dapat? Insentifnya berapa? Tunjangan berapa? Oh si Anu, si Anu. Ini Allah katakan, jangan suka jelalatan melihat punya orang. Zaharatul hayatid dunya, itu mah cuma sekedar bunganya dunia. Cuma sekedar perhiasan dunia, bukan esensi dunia, bukan. Itu mah cangkangnya doang, casingnya doang. Jangan tertipu dengan casing. Semua nih casing. Semua nih casing. Kadang-kadang kita tertipu oleh casing, lupa sama isi. Ya, lupa sama, seperti yang tadi saya contohkan, misalnya motor, mobil. Isi, esensi dari motor itu adalah membuat kita berpindah dari satu tempat kepada tempat lain dengan mudah. Muatnya cuma 2 orang. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Mau yang motor Astrea Grand kek, motor Supra kek, motor Beat kek, semuanya sama. Muat cuma 2, hujan kehujanan, panas kepanasan. Cuman kita kadang-kadang nggak memperhatikan esensi, tapi memperhatikan casing. Wah, saya kepengen motor yang harganya 70 juta, 40 juta. Padahal dia juga fungsinya sama. Mobil begitu, rumah begitu. Ini namanya syahwat, ma fawqa darurah. Maka ini yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, qallama tafrah bihi fa qallama tahzan alaihi. Semakin sedikit apa yang kau suka, semakin sedikit rasa
dukamu. Semakin sedikit rasa sukamu, maka akan semakin sedikit juga rasa dukamu. Kita kalau nggak terlalu senang sama ini, sama nggak banyak yang kita suka, kita nggak akan terlalu sedih kalau kita nggak punya. Tapi kalau kita suka cincin ini, suka ini, begitu nggak punya, sedih, pikiran. Semuanya kayak sini. Semuanya kayak sini. Emang seperti itu. Ini adalah zina. Bahwa zina. Apa itu zina? Perhiasan. Apa itu perhiasan? Perhiasan itu adalah, ya kalau kata Imam Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, perhiasan itu adalah ya al-jamalah ghairu dzatiyah, keindahan yang bukan inti, bukan esensinya, bukan esensi keindahan, tapi cuma tambahan. Orang Pak, biar kata jidatnya jenong, banyak tompelnya, misalnya ya kulit keriput, kalau dihias mah bisa jadi kayak artis. Ada perhiasan, ada zina. Cuman orang banyak melihat kepada perhiasan. Maka fala tamuddanna 'ainai. Jangan suka jelalatan melihat apa-apa yang dipunyain orang. Itu mah cuma sekedar cangkangnya doang, casing. Wa ma indallahu wa khairun wa abqa. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu yang sejati dan itu yang abadi. Yang lain selain Allah fana. Ya. Dan kau tahu ya Muhammad, ketika aku memberikan kepada dia berbagai macam posisi yang tinggi dan harta yang banyak, tahukah engkau? Linaftinahum fi, hakikatnya itu adalah merupakan ujian dan cobaan buat mereka. Semakin banyak yang aku beri, artinya ujian yang aku beri juga semakin berat. Semakin tinggi jabatan yang aku beri, artinya ujiannya juga semakin berat. Maka banyak orang tergelincir di situ. Fala tamuddanna 'ainayka gaddal basar wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada setiap orang beriman untuk selalu menundukkan pandangannya, nggak jelalatan kemana-mana. Semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang disuka. Kalau udah banyak yang disuka, banyak yang dikepengen. Makanya kata orang-orang dulu, makanya dari mata turun ke ada saumul basar, jaga mata. Coba kalau kita kan kalau puasa kan justru malah pada ke mall Pak ya, nyari baju lebaran mana, Blok M mana, bawa samperin semua. Mobil kalau bisa baru, rumah kalau bisa dicat lagi, pagar dibenerin apa segala macam. Kenapa? Supaya orang melihatnya bagus. Orang melihatnya bagus. Orang ngurusin orang, jadinya kita ngurusin orang, bukan ngurusin diri kita sendiri, bukan. Mobil dikasih aksesoris begini begitu, kadang-kadang mobil udah bagus-bagus, tinggi Pak, di deplay-deplayin sama dia. Kalau jalan nyari jalan yang kagak berlubang, kagak ada gaji-gajanya, tapi gasruk. Mobil udah bagus, di deplayin kadang-kadang. Buat apa? Biar kelihatan. Saumul basar. Kata Imam Ghazali, belajar kau untuk puasa mata. Puasa mata. Wa hifdzul lisan. Yang kedua adalah menjaga lisan. 'Anil khidyan wal kadhib wal ghiba wan namimah wal fahsy wal jafaa wal khusuma wal mira'. Wa ilzamu sukutu wa syughuluhu wa ilzamuhu sukutu wa syughuluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Quran. Fahada huwa shaumul lisan. Hendaknya dia kaful lisan. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, amsik 'alaika hadha. Kau jaga ini punya mulut. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, akulluna mu'akhiduna bima nakul, apa kita semuanya bakal dihisab masuk neraka gara-gara omongan kita? Kata Rasulullah SAW, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sakilat ka ummuka ya Ibnu Jabal. Cilaka ente ya Ibnu Jabal. Cilaka ente. Masa ente enggak paham? Sesungguhnya orang itu nyusruk di neraka min hasaidi alsinatihim. Kebanyakan orang nyusruk di neraka gara-gara mulutnya. Gara-gara sembarangan baik kita omongin, apa baik kita omongin, masalah ini perkara-perkara yang nggak perlu kita omongin, kita omongin. Si anu begini, si ini begitu, ini begini, ini begitu, gaunu begini dan seterusnya. Ini mulut kagak ada langsirannya pisan kalau kata orang Betawi.
begitu aja lepas. Ada, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun." Maka puasa ini Pak menjaga diri juga daripada karena kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Idza shama yawma ahadukum fala yarfuth wala yaskhab. Wa idza qatalahu syatamahu ahadun falyaqul inni shaim. Puasa itu perisai, maka kalau lagi puasa jangan ngomong yang kagak semenggah. Jangan ngelakuin yang kagak semenggah. Kalau ada orang yang ngajak berantem, ngajak ribut, bilang aja dalam hati, saya gua nggak mau ngeladenin dulu, gua lagi puasa. Tuh. Ini adalah hal-hal yang diminta oleh Allah kepada kita. Dan ini adalah merupakan karakter puasa orang-orang yang levelan 2. Ada 6 perkara. Semuanya ada, itu baru mata, tangan, belum telinga, belum lagi anggota tubuh yang lain ya, kaki dan seterusnya, tangan dan seterusnya. Karena memang sudah waktunya. Jadi mohon maaf saya nggak bahas masalah zahirnya puasa, syarat rukunnya, perkara yang membatalkan dan yang lain semacamnya, tapi kita coba membahas apa-apa yang banyak terlewatkan. Banyak terlewat. Maka mungkin ini aja yang mungkin bisa saya sampaikan di antara para hadirin sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada saat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadikan sebagai bekal untuk puasa kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar kita mendapatkan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita berharap kita mengevaluasi diri, bermuhasabah diri bahwasanya puasa kita saat ini akan lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Makanya orang-orang tua kita Pak sebelum puasa ngasih tradisi yang bagus buat kita, tradisi rowahan. Kalau kata orang kampung di bulan-bulan rowahan. Rowahan itu nyekar, doain orang yang udah meninggal. Tujuannya apa? Tujuannya kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakiru bikumul akhirah, fi riwayat tudzakiru bikumul maut. Saya pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalian. Jadi di sini sebetulnya sunnah, perintah Nabi, berziarahlah kalian. Karena sebetulnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan mati dan akhirat. Maka kita ini dikasih tradisi sama orang-orang tua kita, lu sebelum puasa lu nyekar sama ke makam orang tua lu, datangin kuburannya. Sampai ke kuburan, hakikatnya adalah agar supaya kita mengingat mati, bahwasanya bisa jadi besok, lusa, atau puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir buat kita, karena kita akan bertempat sebagaimana orang tua kita ada di kubur. Sebagaimana Nabi katakan dalam masalah sholat, shollu sholatal wada', sholatlah kalian seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir buat kalian. Maka puasalah kalian seakan-akan ini adalah puasa yang terakhir buat kalian, yaitu dengan cara kalian datengin itu makam orang tua kalian sebelum puasa, rasakan bahwasanya maut semakin dekat kepada kalian. Itu Pak hikmahnya sebetulnya. Jangan dilarang-larang ziarah orang tua. Ya. Karena Nabi perintahkan, justru bukan sekedar membolehkan, Nabi perintahkan, kalimatnya kalimat amar, fi'il amar, fazuruha, berziarahlah kalian. Buat Nabi sering ziarah ke kuburan, ke Baqi, ke syuhada Uhud, ke gunung Uhud, sering ziarah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini mudah-mudahan kembali lagi Allah kuatkan iman Islam kita, memberikan istiqamah agar supaya kita betul-betul bisa melakukan puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya, lahiran wa batinan, agar supaya efek dan dampak dan hasil dari puasa itu berupa semakin bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi wa likulli niyatin salihah. Fatihah. Ya kan. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal barakati wal imani was salamati wal islam wa tabarrakallah. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna bil a'mali salihati fihi.
اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين والمغفورين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.